Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari muslimin muslimah rahimakumullah, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan kita manusia dengan berbagai kelengkapan dan kemudahan di dalam kita mengisi hidup dan kehidupan ini. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan Islam kepada umat manusia supaya tercipta kehidupan yang penuh ketentraman, kedamaian, keharmonian, cinta dan kasih sayang. Selawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti jejak dan mengambil suri tauladan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari muslimin muslimah yang dikasihi sekalian, di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang lelaki untuk meminta nasihat. Ya Rasulullah, berilah aku nasihat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab wilakal jannah. Janganlah engkau marah, niscaya engkau mendapat surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Nasihat yang pendek dan ringkas, janganlah kamu marah, sepertinya remeh dan biasa saja nampaknya. Namun apabila kita abaikan, mungkin akan mengakibatkan sesuatu yang besar. Karena marah, seseorang boleh bertindak di luar kawalan, baik perilaku, tindakan dan ucapannya, dan akhirnya mengakibatkan kehancuran dirinya dan juga orang lain, serta penyesalan yang berkepanjangan. Misalnya, marahnya seorang suami boleh sampai menjatuhkan talak kepada istrinya apabila berlakunya pergaduhan. Akibat marah, mungkin ada sekeping hati insan yang terguris luka akibat dari kata-kata nista yang dihamburkan oleh lidah kita ketika dalam keadaan marah. Orang yang dalam keadaan sedang marah, tekanan darahnya tidak teratur, jantungnya berdegup kencang, pernapasannya terengah-engah cepat dan pendek, otot akan menegang, paras hormon juga akan meningkat, sehingga menyebabkan pergerakan badan menjadi lebih bertenaga. Dan ketika itulah, saudara-saudariku sekalian, syaitan bergembira ria. Pagi marah, siang marah, petang marah, malam marah, pokoknya begitu celik mata, marah, marah, marah terus. Maka siapa yang boleh tahan mendampingi hidup orang yang pemarah? Kasihan istri atau suami, anak-anak kita, dan orang-orang yang bersama dengan kita. Sekali lagi, bukan kita tidak boleh marah. Yang dilarang dan harus kita jauhi adalah sifat pemarah. Kalau memang kita terpaksa harus marah, jangan kita hanya fokuskan kesalahan pada orang yang kita marah semata, tetapi juga kita harus ingat dan kenang kebaikan-kebaikannya
yang pernah dia lakukan kepada kita, sehingga kita akan berlaku adil dan penuh pertimbangan dalam kita melampiaskan rasa marah tersebut. Di dalam kemarahan seseorang, syaitan akan ikut campur berperan. Syaitan ikut bergembira ria dan mula membisikkan dengan bisikan kejahatan. Disebabkan seseorang yang tidak dapat menahan, mengawal, mengontrol kemarahannya, maka seseorang itu akan melakukan tindakan-tindakan di luar batasan, di luar kewajaran, seperti memaki hamun, memukul, dan ada yang sampai ke tahap membunuh disebabkan kemarahan yang tidak dapat dibendung. Na'udzubillahi min zalik, thumma na'udzubillah. Ketahuilah saudara-saudari yang dikasihi sekalian, salah satu sifat perilaku orang yang bertakwa dan calon penghuni surga itu adalah wal kaziminal ghaiz, yang artinya mampu menahan, mengontrol, mengawal rasa marah. Ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat 134. Lalu bagaimana caranya? Islam mengajarkan kepada kita agar kita dapat menahan, mengawal, mengontrol rasa amarah. Yang pertama, kita segera beristi'azah, memohon perlindungan Allah dengan mengucapkan, melafazkan kalimah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirajam. Kenapa kita harus memohon perlindungan Allah dari syaitan yang terkutuk ketika kita dikuasai rasa marah? Karena saudara-saudari, syaitan senantiasa mengajak dan membisikkan untuk melakukan perkara-perkara yang di luar fitrah manusia. Syaitan akan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dimurkai Allah, seperti melakukan perbuatan yang melampau, menghamburkan kata-kata kotor, memaki hamun, mencarut, membanting dan merusak benda-benda yang ada di sekitarnya, memposting dengan kata-kata menyindir dan kata-kata yang jahat di media sosial, dan lain-lain sebagainya. Cara yang kedua, diam dari berbicara, diam dari berkata-kata, atau diam dari berbicara ketika kita marah ada benarnya. Sebab ketika seseorang itu sedang dilanda rasa marah, pikirannya dikuasai hawa nafsu dan hilang akal sehatnya. Dengan diam berbicara ketika marah, insya Allah kita dapat mengelakkan diri dari berkata-kata dan melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Ini sebagaimana yang pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, qul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Cara yang ketiga, menukar posisi seperti duduk, berbaring, atau berwudu. Menukar posisi apabila sedang marah boleh meredakan kemarahan, sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kamu marah dan dia dalam keadaan berdiri, hendaklah ia duduk. Jika marahnya belum juga hilang, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Atau dengan berwudu, karena kemarahan itu daripada syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api, maka air wudu boleh memadamkan api. Demikian sabda dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad. Dengan berwudu, insya Allah dapat membersihkan kotoran hati, menyejukkan hati, melahirkan ketenangan,
serta dapat menghapus dosa-dosa kecil. Cara yang keempat, meyakini akan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dapat mengawal diri ketika marah, sebagaimana yang dijanjikan dalam surah Ali Imran ayat 134 tadi, wal kaziminal ghaiz. Kemudian dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bukanlah dikatakan kuat karena dapat mengalahkan orang ketika bertengkar, tetapi kekuatan yang sebenarnya adalah orang yang dapat mengawal dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bersabarlah, karena sifat sabar merupakan satu sifat yang cukup hebat, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dalam Al-Quran berulang kali. Karena orang yang hebat itu adalah orang yang senantiasa sabar dalam apa jua keadaan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri tazkirah yang sederhana ini, izinkan saya berbagi sepotong doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat bermanfaat ketika rasa marah menguasai diri kita. Allahumma ghfirli zambi wa azhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitan. Ya Allah, ampunilah dosaku, redamlah rasa marah dalam hatiku, dan lindungilah diriku dari pengaruh syaitan. Semoga kita dapat mengalahkan tipu daya syaitan dan kita dapat menahan, mengontrol, mengawal diri ketika marah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, sokongan dan doa Anda. Mohon maaf kalau ada kesilapan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi pada episode-episode mendatang, insyaallah. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.